Vaksinasi COVID-19 merupakan program pemerintah pusat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi virus corona. Vaksinasi harus dijalankan bersamaan dengan protokol kesehatan 3M agar proteksinya optimal. Kenapa? Karena pemberian vaksin harus melalui 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari dan berdasarkan hasil penelitian, imunitas seseorang akan timbul pada 28 hari setelah suntikan yang kedua. Penjelasan ini juga sekaligus menjawab kasus orang yang dinyatakan positif COVID-19 usai beberapa hari disuntik vaksin corona. Hal itu karena setelah divaksin, tubuh masih membutuhkan waktu sebelum membentuk antibodi. Olehnya, seorang individu tetap dituntut untuk selalu melaksanakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak, baik sebelum divaksin maupun setelah divaksin. Tiap orang merasakan reaksi yang berbeda jika divaksin. Reaksi adalah hal yang wajar, sebab hal itu terjadi sebagai tanda tubuh melakukan perlawanan terhadap virus. Ya, vaksin merupakan produk biologi dari virus yang sudah dimatikan untuk kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia agar tubuh dapat membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Namun bukan berarti ketika tidak merasakan reaksi, tubuh tidak melakukan perlawanan atau tidak membentuk antibodi, sebab respon seseorang terhadap sesuatu yang dimasukkan dari luar berbeda-beda. Beberapa reaksi yang pada umumnya terjadi usai divaksin adalah nyeri pada bekas suntikan, mengantuk atau kelelahan, nyeri otot, pembengkakan, hingga demam, di mana berbagai efek samping itu masih tergolong ringan hingga sedang, serta tidak berbahaya dan bisa pulih kembali. Namun lepas dari hal tersebut harus diketahui bahwa manfaat dari vaksinasi jauh lebih besar daripada kemungkinan efek samping yang akan terjadi. Dalam pengaplikasiannya, ada 16 golongan orang yang tidak bisa divaksinasi. Beberapa di antaranya adalah orang yang memiliki gejala infeksi saluran pernapasan, menderita penyakit autoimun dan penyakit-penyakit komorbid lainnya. Mengapa tidak semua golongan saja yang divaksin? Sebab pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam program vaksinasi ini. Pertama, vaksin harus aman, dan yang kedua adalah efektif. Golongan orang yang belum bisa divaksin harus menunggu informasi dan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan vaksin yang kini digunakan, demi menjaga keamanan dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi jika vaksin tetap diberikan. Vaksin apapun yang sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sudah dipastikan aman dan efektif. Jadi bagi Anda yang sudah mendapatkan panggilan atau undangan untuk divaksin, segera manfaatkan kesempatan tersebut, sebab akan rugi jika ditunda. Mari, sukseskan program vaksinasi COVID-19, karena pada prinsipnya kita semua ingin terlindungi sesegera mungkin di masa pandemi seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.